Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat GPD Situbondo yang diberkati Tuhan. Selamat kembali lagi untuk kita menikmati sarapan pagi hari ini yang tentunya akan menguatkan kehidupan rohani kita dalam perjalanan kehidupan kita mengiringi Tuhan. Puji Tuhan. Kita hari ini mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya beri judul kesungguhan dalam meresponi firman Tuhan. Kesungguhan dalam meresponi firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama terlebih dahulu dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Seperti judul yang saya berikan tadi, bahwa kesungguhan dalam meresponi firman Tuhan. Kesungguhan dalam meresponi firman Tuhan itu tidak dilihat, tidak dibuktikan dari seberapa banyak menghafal, seberapa banyak mendengar firman Tuhan, seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan. Tetapi kesungguhan meresponi firman Allah itu dibuktikan, ditandai dari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan dari seberapa banyak saya dengar firman, seberapa banyak saya hafal ayat-ayat firman Tuhan, seberapa banyak saya tahu tokoh-tokoh kisah-kisah yang ada di Alkitab, tetapi seberapa banyak saya melakukan firman Allah dalam perjalanan kehidupan saya, dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah tanda, itulah bukti dari seseorang yang betul-betul sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Nah, dari ayat tadi kita melihat ada satu tokoh yang dia sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang datang melalui seorang nabi yang bernama Asarya. Firman itu datang berupa nubuat dan berupa peringatan kepada umat Israel, kepada Asa. Nah, kita tahu bersama, kita lihat tadi dari ayat tadi, itu menunjukkan bahwa Asa tidak hanya sekedar dengar firman Allah. Asa tidak hanya sekedar mengerti firman Allah, tetapi Asa sampai ke satu titik di mana dia melakukan firman Allah, di mana dia mewujud menyatakan firman Allah di dalam perjalanan kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. Firman Allah itu datang kepada Asa dan kepada umat-umat Israel. Kenapa? Karena memang satu waktu, kalau kita baca, saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kita tidak sempat baca satu persatu, tetapi nanti saudara bisa simak, saudara bisa baca sendiri di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 7. Di sana kita akan menemukan satu keadaan, satu fakta di mana memang ada keadaan orang-orang Israel yang menjauh dari Tuhan. Ada satu rentang waktu di mana Israel menjauh daripada Tuhan, dia berpaling kepada Allah-Allah asing, dia berpaling kepada Allah-Allah lain selain kepada Allah yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, isi firman Allah yang disampaikan kepada Asarya, kalau dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu disimpulkan menjadi satu. Firman Allah yang disampaikan itu ada tiga hal kalau kita simpulkan dari ayat pertama sampai ayat 7. Yang pertama adalah konsekuensi dari tindakan mencari Allah atau tidak mencari Allah. Yang kedua, keadaan Israel yang meninggalkan Tuhan. Kemudian ketika dia meninggalkan Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, ada kesesakan, ada pergumulan, ada tantangan, ada himpitan yang diperhadapkan kepada orang-orang Israel. Kemudian baru mereka datang kepada Tuhan lagi. Sebelumnya mereka tinggalkan Tuhan, ada permasalahan, mereka datang kepada Tuhan lagi. Nah, setelah mereka datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Tuhan berkenan untuk menyatakan wajahnya di dalam kehidupan mereka. Tetapi itu terulang lagi, mereka tinggalkan Tuhan lagi. Mereka menjauh daripada Tuhan. Dan itu berulang terus-menerus dalam satu rentang waktu. Itu yang membuat kemudian firman Tuhan ini datang kepada Asa, kepada orang-orang Israel melalui Nabi Asarya. Dan ayat 7 nanti sudah bisa temukan di sana, bahwa di sana firman Tuhan secara khusus dipesankan kepada
Asa, bahwa Asa harus menguatkan hatinya. Nah, kita lihat kesungguhan Asa dalam meresponi firman Tuhan dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Ayat 8 yang kita baca tadi, saya ulang baca sekali lagi untuk kita semua. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Asa menguatkan hatinya sendiri. Ayat 7 ada pesan firman Tuhan kepada Asa, dia disuruh menguatkan hatinya. Ayat 8 dia langsung menguatkan hatinya. Menguatkan hati di sini berbicara, kalau kita cek, kita bandingkan dengan terjemahan lain. Terjemahan lain berkata bahwa menguatkan hati ini sama seperti mengobarkan hati. Menguatkan hati sama seperti menetapkan hati. Menguatkan hati ini sama seperti memberanikan diri. Atau kalau saya coba cari kata yang mungkin sederhana bagi kita adalah dia memantapkan diri. Harus mantap, harus mantep, harus menguatkan hati. Mengapa, saudara? Karena untuk mengubah sesuatu kebiasaan itu tidaklah mudah. Untuk mengubah satu keadaan itu tidaklah mudah. Untuk mengubah satu pola hidup itu tidaklah mudah. Itu butuh satu kekuatan, itu butuh satu usaha yang keras. Maka dari itu, Asa perlu menguatkan hatinya. Asa perlu memberanikan diri. Asa perlu mantap sebelum dia mengubah, sebelum dia mengadakan perubahan, dia sebelum mengadakan pembaharuan. Dia perlu menguatkan hatinya. Dia perlu memberanikan dirinya. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sama seperti orang-orang Israel yang mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai berpaling kepada Allah-Allah asing. Kita mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pola hidup kita jauh dari Tuhan. Pola hidup kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mengadakan pembaharuan, sebelum kita mengubah hal-hal yang salah dalam kehidupan kita, mari kuatkan hati kita terlebih dahulu. Kita perlu memberanikan diri. Kita perlu menetapkan hati. Kita perlu mantap sebelum langkah, supaya tidak ada tawar-menawar, supaya tidak ada maju mundur, supaya tidak ada kecenderungan untuk kemudian kita bertanya-tanya kepada Tuhan, supaya kita tidak punya kecenderungan untuk kemudian kita berpaling lagi. Tapi betul-betul kita menguatkan hati, menetapkan hati, memberanikan diri. Kita mantap sebelum kita mengadakan pembaharuan-pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Asa, saudara. Nah, hal yang kedua yang dilakukan oleh Asa di sana adalah selain menguatkan hatinya, di sana dikatakan ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Di sini dikatakan bahwa Asa itu menyingkirkan dewa kejijikan. Nah, dewa yang dimaksud salah satunya pada waktu itu adalah Dewi Asyera. Mereka membuat satu patung dari Dewi Asyera. Dewi Asyera itu adalah dewi kesuburan yang disembah oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Dewi Asyera ini adalah dewi kesuburan, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu, umat-umat Tuhan pada waktu itu, mereka percaya bahwa dewi ini, bahwa ilah yang mereka sembah ini, Allah lain yang mereka sembah ini adalah pribadi, adalah orang, adalah sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan, mencukupi keperluan mereka. Maka dari itu mereka datang menyembah Dewi Asyera ini. Itu yang membuat kemudian mereka lupa dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini mungkin kita tidak punya dewa, saudara. Saya percaya sekarang jarang ditemui orang punya dewa yang kemudian disembah, punya berhala, sembah pohon, sembah yang mungkin ada tetapi tidak sebanyak pada zaman-zaman dulu atau pada zaman-zaman pada waktu itu, tidak sebanyak itu. Tetapi ketika kita lebih mengandalkan yang lain dibandingkan kita mengandalkan Tuhan, pada prinsipnya tidak ada bedanya sama seperti ketika kita menyembah berhala, menyembah dewa. Ketika kita menempatkan sesuatu lebih daripada Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menomorsatukan sesuatu lebih daripada Tuhan dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita dalam sistem berpikir kita,
kita sedang memasang satu berhala yang diletakkan dalam hati dan diri kita, yang membuat posisi Tuhan tergeser, yang membuat posisi Tuhan teralihkan, tergusur dengan adanya sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita melebihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang diingat kalau pertama kali kita menemukan masalah, kita menghadapi pergumulan? Apakah kita mengingat Tuhan atau sesuatu yang lain, atau orang tertentu, atau organisasi tertentu, atau fasilitas tertentu yang kita ingat? Jangan-jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, atau terlalu mengandalkan orang lain, dan kita lupa mengandalkan Tuhan. Sehingga pada prinsipnya sama seperti kita menyembah berhala, mengandalkan sesuatu melebihi daripada Tuhan. Meskipun kita tidak menyembah dewa, saudara, tapi hakikatnya sama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sama-sama tidak mengandalkan Tuhan. Kita memang tidak menyembah dewa, tapi seringkali kita mendewakan sesuatu, bukan? Kita memang tidak menyembah dewa, kita tidak menyembah berhala, tetapi seringkali malahan justru kita menyembah sesuatu, kita mendewakan sesuatu, kita memberhalakan sesuatu. Bisa saja orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, artis favorit kita, tanpa sadar kita tidak punya dewa, tapi ketika kita mendewakan mereka. Kita tidak punya berhala, tapi kita memberhalakan mereka. Kita tidak punya patung yang kita sembah, kita tidak punya dewa yang kita sembah, tetapi seringkali kita mendewakan gadget kita. Kita memberhalakan apa yang kita punya, fasilitas-fasilitas seluruh materi fisik yang kita punya. Kita memberhalakan hobi kita, kita memberhalakan, kita mendewakan aktivitas, kita memberhalakan, mendewakan pekerjaan kita. Sehingga tanpa sadar, saudara, kita memang tidak punya dewa, tidak punya berhala, tetapi kita mendewakan sesuatu, memberhalakan sesuatu, menomorsatukan sesuatu dibandingkan kita menomorsatukan Tuhan. Yang seharusnya Tuhan di posisi pertama, tetapi justru hal-hal lain yang ada di posisi pertama di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama seperti Asa, singkirkan dewa-dewa kejijikan itu yang ada di mezbah kehidupan kita. Singkirkan semuanya itu, hancurkan semuanya itu, dan kemudian kita kembali untuk kita menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Yang ketiga yang dilakukan oleh Asa adalah dia membaharui mezbah Tuhan. Dia membaharui mezbah Tuhan. Karena pada waktu itu mezbah Tuhan diduduki dan dicemari oleh berhala-berhala dan juga patung-patung. Hari-hari ini kita juga perlu membaharui hidup rohani kita. Kita perlu membaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu membaharui jam-jam doa kita. Kita perlu membaharui kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu membaharui bagaimana kita menyembah, memuji Tuhan. Bagaimana komunikasi dari kita dengan Tuhan. Kita perlu membaharui mezbah Tuhan. Karena mungkin mezbah Tuhan, mungkin hidup kita, mungkin hubungan kita sudah mulai dicemari dengan hal-hal yang bersifat fisik, hal yang bersifat jasmani. Tanpa sadar mungkin itu mulai mencemari kita, itu mulai mengganggu kita, mulai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya baharui hal-hal yang bersifat fisik yang kelihatan. Jangan hanya baharui kecantikan kita. Jangan hanya baharui materi kita, mobil kita, gadget kita. Semua kita update, semua kita baharui. Apa yang kita punya semua kita baharui. Tetapi satu hal yang perlu kita baharui, yaitu kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, kualitas komunikasi kita dengan Tuhan, itu juga kita perlu baharui. Baharui kerinduan kita dengan Tuhan. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah kita rindu, tetapi seberapa kita rindu menikmati hubungan pribadi, menikmati waktu-waktu pribadi, untuk kita bersaat teduh, untuk kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan dalam hari-hari kita, khususnya hari-hari ini, saudara. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan,
Seberapa sering kita mengejar hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saat kita ada di mimbar, kita katakan, oh Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seberapa banyak, seberapa sering kita mengejar hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat, tapi kita tidak mengejar Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga kita hanya berkata, oh Tuhan hadir di sini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada, hadirat Tuhan ada di sini. Saat kita pimpin pujian, saat kita ada di depan mimbar. Tapi saat kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita tidak mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, jangan hanya kejar hadirat Tuhan saat kita di gereja, saat ada perkumpulan, saat kita melayani di depan, kita berkata, oh kita merasa hebat, kita merasa keren, kita berkata, Tuhan ada di sini, hadirat Tuhan ada di sini. Pertanyaannya, saat kita di rumah kita masing-masing, apakah kita sudah mengejar hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Mari saudara, kita mau jadi sama seperti Asa, bahwa kesungguhan dalam meresponi firman Allah tidak hanya ditandai, dibuktikan dengan kita mendengar, memahami, tetapi terlebih melakukan firman Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Asa ada 3 hal. Dia menguatkan hatinya, dia memantapkan hatinya. Yang kedua, dia kemudian menyingkirkan dewa-dewa kejijikan yang ada di sekitarnya, dan dia membaharui Yesus Tuhan. Bila 3 hal ini juga kita lakukan hari-hari dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan, supaya kehidupan kita tetap terus menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Mari saudara, sungguh-sungguh responi firman Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Doa saya kiranya kasih karunia, berkat dan kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita berlimpah-limpah dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati.